Baik, selamat pagi Semeton Radar Bali Digital. Kembali bersama saya Kadek Surya Kencana. Hari ini kita akan kembali menularkan virus optimistis ya kepada masyarakat Bali khususnya. Hari ini kita sudah kehadiran beberapa narasumber. Mereka adalah para pengusaha muda yang tetap gigih bertahan di masa pandemi. Tidak hanya gigih bertahan, mereka juga menelurkan beberapa produk dan mereka berhasil eksis di masa pandemi ini. Pada hari ini kita kedatangan narasumber. Yang pertama itu Bapak Wayan Setiawan. Selamat pagi. Dia adalah owner dari UD Viko Wayan. Yang kedua ada Bapak Edi Pernata ya, dari Direktur Utama CV Melah, dan apoteker kita yang gagah Bapak Arya. Adapun topik kita hari ini dalam fokus grup diskusi Ubah Laku itu adalah optimistis pengusaha muda bisa eksis di masa pandemi. Eksisnya seperti apa? Optimistisnya seperti apa? Kita akan dengarkan narasumber kita. Yang pertama hari ini itu adalah Bapak Wayan Setiawan. Pak Wayan, karena kita sudah taat pesan Ibu, kita sudah jaga jarak, kita sudah pakai masker ya kalau di luar ruangan. Karena di sini kita juga sudah tadi pakai hand sanitizer, sudah cuci tangan, bisa dibuka maskernya Pak Yan. Terima kasih Pak Kadek. Oke Pak Yan, silakan Pak Yan, selama 10 menit ke depan Pak Yan bisa apa yang bisa mengupas saya jawab ini tentang UD Viko Wayan Pak Yan. Sejak kapan didirikan dan apa sebenarnya motivasi dibalik kehadiran UD Viko Wayan Pak Yan? UD Viko Wayan itu sendiri kan sudah saya mulai kira-kira dari tahun 2015 ya. Dari 2015 itu awalnya berangkat dari rasa jengah saya. Rasa jengah kenapa? Saya belajar sejarah dari SD sampai SMA itu selalu didoktrin otak saya oleh mata pelajaran tersebut bahwa leluhur kita itu dijajah selama 350 tahun loh oleh bangsa asing. Ya kan? Jadi penjajahan itu ya identik ya kalau zaman sekarang ya kayak jadi kuli gitulah. Bukan berarti saya mengesampingkan seolah-olah kuli itu tidak penting ya. Tapi dari sana saya berpikir kok begini, kok kita bangga loh sebagai bangsa kuli. Nah, berangkat dari sana saya berpikir keras apa sih yang bisa saya lakukan. Nah, pilihannya ada lain, kita harus berwirausaha, usaha sendiri. Bikinlah saya UD. Awal bikin UD pun saya bingung UD-nya apa namanya. Karena saya berpikir saya punya keterbatasan waktu untuk hidup dan saya ingin hidup selamanya, ya kenapa saya nggak pakai nama saya aja, Wayan. Karena bidang yang saya geluti kebetulan PCO ya, biar singkatnya UD Viko Wayan. Nah itulah. Nah dalam perjalanannya kan ada dinamikanya ya. Itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Nah bertemulah saya dengan rekan saya ini yang kebetulan beliau seorang pejuang lapangan ya. Beliau sales marketing produk-produk terkenal lah. Semangat sekali, dan awalnya beliau ini membeli produk saya cuma 1-2 lah seberapa, tapi rutin gitu. Dari sana saya lihat, terus saya ngobrol, saya ajak, bagaimana kalau kita join? Kenapa begitu? Sekarang kamu dalam masa sehat-sehatnya ini, kamu bisa bekerja sekelas-kelasnya. Tapi begitu kamu nggak kerja, kamu nggak akan ada hasil. Karena yang kamu jual produk milik orang lain. Beda kalau kamu jual milikmu sendiri. Kamu kerja keras sekarang, nanti produkmu yang kerja sendiri, kamu diam. Kan seperti itu. Nah akhirnya bergabunglah kita. Dalam proses itu tentu namanya usaha kan ada yang namanya butuh modal ya. Banyak kendala kita pelan-pelan sampai akhirnya terus terang saja saya tidak menutup-nutupi soal ini, karena bagaimanapun juga kita butuh pemerintah ya. Jadi awalnya lewat dari bantuan Ibu Putri Swastini Koster, beliau ketua
Dekranasda Bali ya, saya sampaikan keluh kesah bagaimana kendalanya kita berusaha dan lain-lain sebagainya. Singkat cerita, beliau memfasilitasi, mempertemukan kami dengan Badan POM ya waktu itu. Itu sejarahnya lo saya ceritakan, jadi saya tidak boleh mengabaikan dukungan pihak-pihak lain, dalam hal ini Ketua Dekranasda Bali. Nah, saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan izin-izin itu ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satu apotekar. Apotekar ya, apotekar itu sejarahnya dulu. Dan saya berkeluh kesah bahwa persyaratan itu dalam tanda kutip cukup menyulitkan pelaku-pelaku UKM untuk berkembang. Nah, dengan begitu atas inisiasi dari Ibu Putri, singkat cerita, ketemulah saya dengan apoteker Pak Arya ini. Nah, di sana karena kebetulan sebelumnya kan kita bicara motivasinya apa lah kan. Saya tanya, oh beliau dari perusahaan yang berusaha Jakarta kan, pulang kampung ingin membangun kampung, ingin maju dari kampung, ingin membuktikan bahwa kita bisa dari kampung, kita bisa. Ya klop lah sudah, kita bertemu. Nah, dalam perjalanannya itu, karena visi misinya saya anggap sama, dan secara hukum UD Piko Wayan itu kan perorangan ya, badan usaha perorangan. Jadi kita bertiga bersepakatlah membuat satu badan usaha baru berbentuk CP yang kita namai CP Melah. CP Melah dengan UD Piko Wayan itu sebenarnya satu. Tapi karena kita kerjasama kan kita harus legal ya, kita harus membuat legal. Kenapa? Untuk mengikat semua, untuk memberikan kepastian berusaha bagi semua. Nah, di situ kita bersepakat, Pak Edi kita jadikan direkturnya, ya kita komisarisnya. Seperti itu sih sebenarnya pelan-pelannya. Dan yang terpenting dari semua itu kan adalah semangat kebersamaan. Dan Astungkaro ya, sampai hari ini kita tidak pernah konflik dalam artian itu ya, karena berangkatnya kita dari rasa bersama ingin membangun. Kalau kita ingin membangun, ingin maju, ya buat apa kita berkonflik? Kalau ada permasalahan ya dinamika dalam berusaha pastilah ada ya, perbedaan pendapat sering ya kita selesaikan dengan baik. Tetapi intinya dari semua itu, saya ingin mengajak masyarakat untuk tetap menjaga optimisme. Kita harus tetap bersikap optimistis ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Keadaan sulit, ya diakui sulit, tetapi bagaimanapun juga ini tetap lebih baik daripada yang anggaplah umpama perang gitu di Suriah. Kan kita nggak seperti itu. Hanya saja masyarakat khususnya di Bali, karena sudah tergantung pariwisata, ya saya pikir memang perlu belajar untuk bertahan. Kalau saya ambil contoh, anggaplah dengan melayani pengambengan, bagaimana mereka saat panen raya mereka bisa mendapatkan hasil yang melimpah ya, sehingga bisa mensejahterakan hidupnya. Tetapi begitu musim paceklik, apapun mereka jual kan gitu untuk bertahan. Tapi kan mereka bertahan. Nah, sayangnya di Bali ini berdasar apa yang saya lihat, simak di media sosial ya utamanya, dan juga kehidupan masyarakat pada umumnya, kan kita itu dalam tanda kutip terlalu banyak mengeluh, terlalu demanding, terlalu mengandalkan bantuan pemerintah, apa-apa sedikit-sedikit pemerintah. Walaupun tidak salah sih, karena kondisi kejiwaan ya, yang biasanya pegang uang dan pegang uang kan susah. Mereka belum terlatih untuk dalam tanda kutip menderita. Nah, kalau kami kan, kalau saya terutama kan sudah emang dasarnya begitu, susah gitu. Jadi nggak kaget lagi lihat susah begini. Tinggal sekarang, kalau orang lain melihat ini pandemi ini sebagai suatu bencana, kita ini melihat sebagai suatu kesempatan. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan diri. Contohnya di masa pandemi ini kami UD Piko Wayan dan CP Melah menelurkan banyak produk-produk yang sudah terdaftar di Badan POM, lewat izin POM TR dan POM KIDE. Kalau tidak salah ada 6 produk sudah kita
7 termasuk yang itu kan yang duluan, 6 produk yang sudah kita hasilkan di masa pandemi. Di masa pandemi, sementara orang berkeluh kesah kan kita bekerja. Soal hasil kan urusan belakang. Kalau berusaha masa ada hasil? Usaha tidak mengandalkan hasil kan seperti itu. Ya kira-kira dari saya seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Oke. Tetap optimis, tidak hanya mengeluh ya, tidak hanya mengandalkan, dan memang dasarnya seperti yang disampaikan oleh Wayan Setiawan tadi ya, kalau kita tidak bisa mengandalkan dengkul sendiri, kita pakai dengkul orang lain untuk bertahan, kan bisa Pak Yan ya? Ya ini kan termasuk kita kolaborasi dengkul. Kolaborasi dengkul. Iya kan seperti itu. Ya, kita punya apa? Edi tidak punya uang, Arya tidak punya uang, saya apa lagi? Tapi di otak kita kan ada banyak pikiran, terus kita punya dengkul yang masih kuat gitu loh. Untuk apa ya? Untuk menunjang perjalanan kan? Itu bahasa konotatif ya. Ya kan memang seperti itu faktanya. Orang akan susah loh memahami itu. Jadi marilah kita rubah mindset kita. Dari sementara kita saat ini kita selalu merasa jelek, ya kita tumbuhkan semangat bersama-sama gitu loh. Ayo kita, apalah yang bisa kita lakukan walaupun itu kecil, itu loh. Baik. Setidaknya mohon maaf nih Pak Kades, walaupun kita harus akui kondisi kita tidak sesuai target ya, dari target awal mungkin tidak mencapai itu, tapi kami merasa cukup berbangga diri karena selama pandemi ini masih bertahan gitu loh. Yang terpenting sekarang bertahan. Soal maju berkembang nanti setelah pandemi lewat ini pasti berkembang. Baik, terima kasih Pak Yan. Ya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya nanti. Semeton Radar Bali Digital, seperti yang kita ketahui, 1,2 juta masyarakat Bali hari ini menganggur. Dan kalau tidak ada rasa jengah dalam diri, mungkin tidak akan ada pekerjaan yang bisa dilakukan ya dalam periode ke depan ini sebelum vaksinasi berjalan masif. Nah, berikut kita akan dengarkan lagi ya pemaparan dari Pak Edi Pernata yang kalau kita simak media sosialnya itu selalu move ya, selalu pindah dari satu apotek ke apotek lain dan setia membawa produk-produk dari UD Viko Wayan dan CV Melah ya. Nah, kita akan dengarkan penuturan dari Pak Edi ya. Kalau seperti kata Pak Wayan tadi, pejuang lapangannya CV Melah. Seperti apa berjuang di lapangan sebelum masa pandemi dan saat ini ketika kita ada pada masa pandemi. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih waktunya. Saya lihat kameranya Pak Edi. Sebelum tentang itu, perkenalkan saya Putu Edi. Sebelumnya kan saya ini pengalaman saya jadi sales ya, mulai tahun 2010. Terus 2019 kenalah dengan Pak Wayan di sosial media. Itu jadi saya dilihat paginya di sini, terus sorenya di sini, malamnya kok ini anak ini energi itu, terus saya dipanggil lah. Seperti omongan tadi, ya bagaimana kalau kita buat produk sendiri, sampai kapan kamu kuat jual produk orang lain, seperti itu. Jadi berbekal pengalaman saya di lapangan, jadi kan udah kenal sama apotek, itu sebagai modal saya untuk memasarkan produk. Terus kita di masa pandemi kan modal kita kan kurang, sama-sama kurang modal gitu. Jadi seperti omongan tadi, ya kita pakai modal orang lain kan seperti itu. Jadi kita menunjuk distributor tunggal yang sesuai MOU itu wajib membeli produk kita. Jadi ada kepastian produk yang terjual dari CV Melah atau UD Viko Wayan gitu. Itu jadi kita buat produk kan gitu, kita buat produk, kita mintain dana dulu, seperti itu kan Pak ya, minta dana dulu, kita produksi, setelah dia pesan berapa, setelah jadi ya bayar sisanya. Itu baru produk pertama. Terus ada kelebihan itu kita daftar lagi ini ke Badan POM, terus daftar ada lebih lagi, kita daftar lagi sampai sekarang menelurkan 6 produk yang sudah keluar, ada izin edarnya itu.
Kalau di lapangan tuh Pak Edi, sebelum pandemi dan setelah pandemi perbedaannya seperti apa? Ini kan Semeton Radar Bali Digital penasaran juga kan, karena ini kan move dari satu tangan ke tangan yang lain gitu. Bagaimana caranya sampai sekarang tetap sehat seperti ini, tetap bugar, tetap optimis begitu? Kan karena banyak masyarakat yang ketakutan untuk keluar rumah aja takut, apalagi untuk berusaha kan gitu. Kalau saya pribadi kan dari tahun 2000 jadi sales itu sudah apa namanya bodi jalan kan, Bu. Di jalan Keluar pagi, pulang malam seperti itu. Sudah terbiasa jadi. Kalau kita terlalu takut, ya malah imun kita kan turun ya. Jadi ya biasa tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Kayak masker, dia putih ya, jaga jarak seperti itu. Itu jadi ya masa pandemi ini saya lihat peluang ya. Banyak pengangguran seperti itu. Jadi untuk bisa bertahan produk ini saya tidak bisa bekerja sendiri, harus rekrut banyak reseller. Jadi istilahnya kalau diibaratkan cari ikan tuh ya perbanyak jala gitu. Jadi peluang untuk laku tuh lebih besar seperti itu. Jadi terutama saya di kampung dulu Negaro banyak pengangguran, kebanyakan tidak ada modal gitu. Ya kita bantu dengan bahwa kita kasih produk dulu, nanti setelah laku ya modalnya di store ke saya, untungnya baru dipakai untuk yang lain. Nanti kalau udah ada untung itu dia bisa beli produk seperti itu. Setiap hari Pak Edi dari Jembrana ke ini? Enggak, saya tinggal di Badung di Lambing Karbuano. Pas ada acara saya pulang kan, ya saya biar datangnya acara itu jam misalnya acara keagamaan seperti itu, ya sekalian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Masalahnya apa sekarang di musim pandemi ya? Ya kebanyakan kan masalah ini uang seperti itu. Jadi saya rubah mindset mereka biar ya jangan cari kerja, buat kerjaan seperti itu. Artinya menjual produk ini tanpa modal. Ini bawa dulu, terus kalau sudah laku ya setor uangnya seperti itu. Saya lihat di media sosial Pak Edi juga ada yel-yel ya dengan beberapa anak muda itu ya. Itu bagian dari cara membentuk mindset mereka supaya optimis, atau hanya hanya hori-hori saja itu Pak Edi? Kalau itu kita kan ibarat ini ya, kan namanya handphone tuh kan kalau sudah sering dipakai kan ini ngedrop itu kita motivasi mereka biar tetap semangat menjalani hidup di musim pandemi ini. Jadi melah ya, artinya orang yang saya ajak buat video ya seperti itu, saya ajak untuk jualan produk melah seperti itu. Jadi kalau kita nggak semangat kan mereka nggak semangat juga. Kita harus menyemangati mereka biar bisa tetap optimis di musim pandemi ini. Walaupun ya dapat keuntungan kecil, kalau lebih bagus daripada tidak ada sama sekali kan gitu. Dan mereka berhasil menjual produk melah itu Pak Edi? Ya berhasil. Oke ya. Mungkin Semeton Radar Bali penasaran ya, produk melah itu apa aja sih? Terus kandungannya apa saja? Apakah produk melah ini bisa mungkin menyelamatkan Anda, meningkatkan imun Anda di masa pandemi ya? Ya kita akan dengarkan ya. Kali ini ada penjelasan dari apoteker kita. Kalau tidak salah lulusan Sanata Dharma ya, Sanata Dharma Yogyakarta ya. Jadi sebuah kampus yang ya luar biasa, dan sekarang setelah bergerilya pernah bekerja di beberapa brand ternama di Indonesia, pulang kampung ke Bali dan ingin menunjukkan bahwa orang Bali bisa loh bikin produk yang tidak kalah dengan produk yang selama ini kita kenal ya. Saya tidak sebut produknya apa saja ya, karena hari ini kita fokus ke melah minyak balur. Pak Arya, Pak Gusti Arya, silahkan dijelaskan Pak Arya, produk CV Melah dan UD Vikowayan ini apa saja, bagaimana produksinya di Banjar Tangga Yuda Bongkase Abian Semal Badung ya, di sana pabriknya. Terus bagaimana potensi produk ini ke depan Pak Arya ya, karena kita tahu juga ya semua produk yang besar sekarang
dan bahkan mendunia itu awalnya dari sesuatu yang kecil. Silakan Pak Arya. Mungkin kita bicara sejarah dulu ya. Saya cuma menambahkan dari Pak Wayan. Pertama kali ketemu mungkin Pak Wayan konsepnya sangat baik sekali tentang saya ingin bikin ini seperti ini. Cuman mungkin untuk mengejawantahkan untuk membentuk suatu industri obat tradisional itu kalau mau belajar Pak Wayan harus kuliah dulu kali ya gitu. Nah, dengan adanya saya masukkan. Oh saya bikin dulu pertama untuk di Fikowayan itu kita bikin izin dulu ya. Izin untuk UMKM kita usaha mikro obat tradisional. Itu juga ada kelas-kelasnya sendiri. Jadi dari Badan POM dipersyaratkannya seperti apa, sediaan apa saja, bentuk apa saja yang dipersyaratkan ada semua. Nah, saya tugasnya itu adalah untuk menelurkan apa yang ada di pikiran Pak Wayan supaya jadi produk dan legal. Itu sebenarnya tugas saya. Jadi pertama kali kita bangun mulai dari bangun pabrik dulu ya. Bangun pabrik dengan segala persyaratannya, dengan segala perizinannya kita penuhi semua. Dan tentunya kita nggak tinggal diam juga, kita nggak nunggu. Kita nggak dengan support modal yang banyak sampai 1 bulan pabrik jadi, enggak. Bahkan Pak Wayan bilang waktu itu sama saya, untung ya tukangnya lama ini untung ya tukangnya lama, jadi saya bisa bertahap gitu. Tukangnya lelet. Tukangnya lelet. Saya terus terang aja, saya memang dari industri besar, saya melihat saya emosi gitu. Wah ini jalan nggak benar ini. Gitu. Masa partisi cuma segini saya tahu. Nah dari situ saya tahu ya, dunia UMKM itu seperti ini loh. Kita tuh di sini bertahan. Gimana caranya ada hasil, tapi kita juga berproduksi. Nah selama pembangunan pabrik kita mulai trial produk. Kira-kira nanti ke depannya kita akan buat apa? Itu dari semua ini keluar dari Pak Wayan. Terus coba bikin ini. Kita coba, saya trial. Saya kasih sampel Pak Wayan. Nanti disebar semua yang gini-gini, kurang ini, begitu juga Pak ini. Tolong bikin sampel, Gus. Sekarang lagi marketnya lagi ini nih, lagi kosong. Kita bikin sampel, kita sebar dulu. Dari konsumen seperti ini kita perbaiki. Nah, seperti itu. Tentang Bali digital, ternyata bahan dasar dari Fikowayan ini, virgin coconut oil ini adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya di wilayah Desa Bokase, khususnya Banjar Tangyude. Jadi saya dengar ini buah kelapa itu tidak dibayar murah oleh owner UD Fikowayan, tetapi dibeli dengan harga yang lebih mahal daripada yang lain. Jadi orang-orang di sekitar sana, masyarakat di sekitar sana itu bahagia datang ke UD Fikowayan menjual kelapa matangnya ya, yang nyuh itu istilah Balinya, dengan rasa bahagia, dan dibuat minyak Fikowayan ini dengan perasaan yang bahagia. Begitu. Seperti apa wujud minyak Fikowayannya, kita akan juga mendengarkan penjelasan dari Pak Wayan Setiawan sendiri. Apakah benar masyarakat di sana yang punya pohonnya dan buah itu tidak dipaksa jatuh dari pohon kelapa, tetapi ditunggu biar jatuh ke tanah baru diproses. Kita dengarkan Pak Wayan dan bagaimana proses pembuatan Fikowayan ini sehingga secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan Pak Yan. Dan seperti apa sih bentuknya Pak Yan? Bisa dijelaskan? Ini saya buka dulu ya. Iya. Ini kan kemasan. Kita ada beberapa model kemasan. Yang ini paling kecil. Bisa dibuka Pak Yan? Kebiasaan soalnya. Ini yang paling kecil. Ini kemasan 100
ml. Samping itu kita juga punya kemasan yang 500 ml dan 1 liter yang kita jual dengan harga bervariasi. Nah, sedikit sekilas tentang melah PCO ini ya, seperti yang Pak Kadek uraikan tadi, kita memang mengutamakan, memprioritaskan bahan baku milik penduduk lokal setempat yang kita beli dengan harga relatif dalam tanda kutip lebih mahal ya daripada mereka jual di tempat yang lain. Apa tujuannya itu? Tentu kita ingin memberikan mereka itu rasa bahagia ya. Karena dari sana prosesnya orang yang menjualkan kita itu dia harus punya perasaan senang. Karena nanti vibrasi energinya akan masuk ke produk itu. Nggak boleh ada orang menjual kelapa ke tempat saya dengan perasaan ngedumel dalam kami udah beli. Tidak ada begitu. Kita pastikan sepanjang kelapa mereka itu memenuhi syarat, dalam artian contoh kami sama sekali tidak menerima kelapa bekas Daksino ya. Kenapa? Satu, bukan karena faktor ya terlalu dibuat-buat ya, tetapi New Daksino itu biasanya kematangannya dia tidak sempurna. Itu. Kedua, memikirkan psikologi konsumen juga. Karena ya kalau umpama lungsuran itu istilahnya, lungsuran dari tempat suci kayak pura gitu. Kadang-kadang kan ada di beberapa tempat mereka ambil lungsuran-lungsuran di sisa-sisa kuburan gitu kan. Secara psikologis itu akan sangat mengganggu ya kan pikiran konsumen. Walaupun pada dasarnya ya kelapa dari manapun ya tetap kelapa, nggak akan mengubah apapun. Tapi jangan salah, manusia itu makhluk psikologis juga. Lihat begitu ya, jadi berpikir dari intinya begitu. Dan dipastikan bahwa kelapa melah PCO ini terbuat dari kelapa pilihan, tidak sembarangan itu. Contoh, kalau dia sudah bertombol istilahnya, ada tunasnya itu kita nggak pakai. Kita cuma pakai kelapa tua di pohon. Kelapa tua di pohon. Iya, kelapa tua di pohon, entah itu mungkin mereka petik ataukah jatuh, yang penting dia tua di pohon. Tapi kebanyakan sih jatuh ya. Kenapa? Karena kebetulan pelanggan-pelanggan saya itu orang tua-tua. Nggak mungkin lah mereka naik. Nah, karena mereka bawa 20 butir. Dan saya nggak pernah beli kelapa dari saudagar kaya, nggak mau saya. Nggak mau. Bukan tanpa tujuan agar walaupun sedikit ekonomi itu lebih menyebar merata. Coba bayangkan ibu-ibu bawa kelapa 5 butir, 10 butir, dijual dengan harga 5.000, 6.000, kan ada dia bawa uang pulang. Intinya seperti itu. Artinya apapun usaha yang kita lakukan, sebaiknya kita tetap memikirkan lingkungan di mana perusahaan itu berdiri. Seperti itu dari saya. Nah, soal manfaat, nah saya bisa kasih contoh nih satu. Nah, ini PCO ini banyak manfaat untuk membantu yang melihara kesehatan lah ya. Saya tidak suka menyebutnya ini menyembuhkan ini, nanti bangkrut rumah sakit. Ya, contohnya yang paling utama ya, ini bisa diminum langsung. Nih, saya contoh nih. Oke, bisa diminum ya. Nah, apa gunanya? Nah, untuk diketahui oleh Semeton Bali semuanya, melah PCO ini mengandung 54,41% asam laurat. Asam laurat itu mengandung MTCS medium chain triglycerid yang kalau masuk dalam tubuh itu dirubah ya oleh tubuh, apalah bahasanya itu saya kurang paham, silakan browsing. Jadi ini membantu tubuh dari serangan virus, bakteri, kuman gitu. Dan memang terbukti. Hal kecil ya, contohnya kalau Anda luka knalpot gitu ya, luka terbakar karena knalpot, oleskan aja ini cukup cepat kering. Contoh lagi, kalau Anda bawa keracunan makanan, minum aja ini, langsung diproses perut, langsung keluar mencet gitu. Tapi dalam dosis agak banyak sedikit, mungkin setengah botol ini. Dan lain-lain kayak seperti dijelaskan tadi oleh Pak Arya ya, untuk membantu mereka yang punya masalah dengan tingginya kadar gula yang lazim disebut
diabetes. Itu sangat membantu dan terbukti itu. Jadi seperti itu. Itu berapa tetes Pak ya? Gini ya, secara psikologis orang kan melihat ini minyak. Jadi mereka kalau minyak bisa mual. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan tubuh. Biasakan dulu mungkin 1 sendok, 2 sendok, sampai pada akhirnya terbiasa, tingkatkan dosis. Kalau anjuran saya berdasarkan pengalaman bagi mereka yang menderita diabetes akut itu, 1 hari ini bisa segini loh. Dalam 1 hari harus habis. Dalam 1 hari, bukan dalam 1 kali gerak, bukan. Dalam 1 hari rentang dari jam 00 sampai 00 atau dari 06 sampai 06 itu habis. Tetapi tetap sesuaikan dengan tubuh, karena setiap orang itu berbeda. Masa ototnya berbeda kan, ya kan? Umur juga berbeda, macam-macam berbeda. Saya serahkan kepada konsumen untuk mereka menyesuaikan dengan diri mereka sendiri. Tidak ada dosis nih, karena bukan obat ini makanan sebenarnya. Itu loh, suplemen ya, nutrisi, kandungan-kandungan itu nutrisi. Jadi tidak, biar orang tidak salah paham. Kami berkomitmen tidak ngibul-ngibul konsumen lah, tidak mau ngibul-ngibul, produk kami ini menyembuhkan 200 macam penyakit. Nah, kembalikan pada diri sendiri. Karena bagi sebagian orang yang belum terbiasa mengkonsumsi ini, di awal-awal mereka biasanya akan mencret. Mungkin 1 hari 2 hari mereka mencret, setelah itu tidak apa. Tetapi itu bagus. Itu menandakan ini bekerja gitu loh. Setelah itu mereka biasa. Bukan mencret diare terus harus dilariin dehidrasi gitu lah. Kan dulu. Ya duduk ya di detok gitu loh. Itu. Dan yang jelas produk ini bebas bahan kimia buatan. Tidak ada tambahan apapun, bahan kimia apapun tidak ada. Murni proses fermentasi. Itu yang saya bisa jelaskan sekilas mengenai Melah PCO, produk MKM kami UD Vico Wayan yang sekarang sudah bertransformasi menjadi CV Melah. Ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih Pak ya. Dan seperti kita ketahui semua tenaga digital, salah satu motivator nasional ya, Tung Besendar ini juga pernah mengatakan dia cepat pulih dari COVID-19 karena mengonsumsi virgin coconut oil. Nah, seperti apa testimoni itu bisa dibuktikan bagi masyarakat itu ya memang harus dicoba. Jadi kalau memang masyarakat tertarik dengan produk-produk ini sembari membantu UMKM kita bertahan di masa pandemi ya Anda bisa membeli ini di apotek-apotek yang tersebar di beberapa titik di Bali. Dan tentunya kalau ke apotek harus pakai masker, cuci tangan ya, dan harus jaga jarak ketika di lapangan. Nah, bagaimana masa depan dari UMKM di Bali, khususnya yang menggeluti bidang-bidang seperti ini ya, Pak Arya mungkin bisa menambahkan. Apakah karena pernah bekerja di industri besar ya untuk yang seperti ini, produk-produk ini apakah bisa dari Bali ini nanti bisa besar dan apakah produk-produk ini di masa pandemi Pak Arya? Sebelumnya saya bilang ini ya, industri yang akan selalu bisa bertahan di setiap situasi itu ada 2. Yang pertama itu industri makanan. Makanan itu orang pasti butuh makanan. Yang kedua adalah industri obat. Ya, orang pasti sakit gitu. Jadi pasti akan butuh. Jadi industri yang akan nggak akan punah itu ya 2 industri itu. Nah, Indonesia seperti kita tahu, Indonesia kan kita itu budayanya ini ya sangat menjunjung tinggi budaya ya. Salah satunya masalah obat terutama obat tradisional. Obat tradisional di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari param ya, kalau bahasa Balinya boreh lah ya, apalagi ya, pilis gitu, tapol gitu ya, itu bahasa-bahasa obat tradisional zaman dulu gitu ya, masih bisa dipakai sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau dari Badan POM sudah mulai mengkolaborasikan lah gitu. Kita karena berkaca seperti Republik Rakyat Cina ya, Tiongkok ya.
mereka tuh ada kolaborasi komplementer antara pengobatan kimia dengan pengobatan tradisional. Tapi mereka udah di tahap maju gitu ya. Contohnya mereka beri obat A gitu ya, obat kimia A misalnya paracetamol. Tapi mereka komplementerkan dengan jamu misalnya jamu anti radang gitu, misalnya jamu kunyit gitu ya. Mereka komplementasikan. Mereka sudah sampai ke tahap uji klinisnya. Oh, ini tambah ini malah obat anti radangnya malah meningkat gitu. Kita harapannya sih ke arah sana gitu ya. Jadi ada terapi komplementer. Jadi obat tradisional dengan obat kimia atau obat yang dibuat itu secara kimia itu ada saling mendukung gitu ya. Saling mendukung, tidak dimana kan kita tahu sendiri ya, obat kimia itu banyak efek sampingnya. Sedangkan obat tradisional juga memang rendah efek sampingnya, cuman efek klinisnya itu kadang susah untuk diprediksi gitu ya. Misalnya jamu A sama jamu B bisa jadi hilang gitu ya. Nah, efeknya hilang kayak gitu. Itu dari pemerintah kita sih saya kira masih banyak yang diusahakan gitu ya untuk dipelajari. Penelitian-penelitian itu banyak di universitas gitu. Nah, harapannya sih obat tradisional itu tetap bertahan lah di Indonesia, apalagi di Bali ya. Di Bali itu kan terus terang aja peluangnya banyak. Terutama itu marketing kita juga bilang ya. Di Bali itu boreh itu masih diterima ya. Masih sangat diterima sekali gitu ya. Tapi kita nggak ada produk boreh di Bali, dan mungkin dari luar ada parang gitu ya. Parang yang setengah padat dia campur air gitu ya. Tapi orang Bali sendiri nggak punya produk yang dia bikin sendiri, bentuknya kayak boreh atau parang, terus dijual dan ada izinnya, itu belum ada. Seperti itu kita sasarnya ke sana. Karena apa? Karena marketnya ada gitu loh. Konsumennya ada, kok kita nggak manfaatkan ke sana gitu. Dan boleh dari VCP sudah ada izin BPOM ya? Sedang didaftarin. Ya, tapi kita udah banyak riset ya, kita lempar barang ke konsumen banyak. Oh, testimoninya baik semua. Baik ya. Gitu. Seperti itu ya, kita karena sekarang kan mereka berpikir, kalau obat dengan obat tradisional itu efek sampingnya yang pertama, yang kedua harganya. Yang pasti harganya untuk obat tradisional itu pasti lebih rendah daripada obat-obat kimia. Dan di situ kita pasti optimis lah, itu pasti bertahan. Berarti optimis ya Pak Arya, optimis bahwa produk CP Mela dan produk tradisional lainnya akan bertahan ya. Ya. Yang penting mau tidak kita perjuangan itu. Kalau diam aja tentu tidak bisa kan. Pak Wayan pun sepertinya sangat optimis seputar Herbal Digital. CV Mela dan Udi Wayan akan mencatatkan sejarah nanti di kemudian hari ya. Termasuk Pak Edi dari si pejuang lapangan CV Mela. Baik, saya ingin menutup acara hari ini ya, diskusi kita, fokus grup diskusi kita hari ini dengan yel-yel yang Pak Edi sampaikan di sosial media. Ya, itu gimana Pak Edi? Pak Edi yang memimpin, kita yang lain juga ikut. Itu gimana Pak sama teman-teman Bali diskusi apa? Yang kemarin yelnya adalah melah, yes. Oke, melah, yes. Itu ya. Oke, kita tutup ya. 3 orang. Dan dengan wajah muslim yang optimis. Saya optimis. Kita bisa bertahan ini. Ya. Oke, sebelum kita tutup dengan melah itu, kira-kira ada yang takut divaksin nggak di sini? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Begini ya, vaksin. Aku nggak divaksin Pak. Kita mau Saya nggak jawab takut tidak ya. Begini loh. Saya pikir orang membuat vaksin itu kan tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan ya, dan tujuannya pasti baik ya. Jadi kita yang sehat-sehat nggak usah egois lah, ya.
nggak usah nyerem-nyeremin, kamu lakuin apa juga enggak, ngomongnya berlebihan, terus kamu menakut-nakuti orang lain. Jadi sekarang saya jawab, kalau hari ini pun saya divaksin, saya siap. Siap. Saya siap. Pak Edi juga kayaknya siap ya. Presidennya nggak takut apalagi saya. Saya apa sih jabatan saya? Jadi janganlah saya harap juga. Kenyataannya Pak Diri Pastor nih. Jadi dia mau pertama kosong. Iya. Ini juga saya. Ya kan, nggak usah lah kita takut-takut gitu, apa sih? Kayak gitu loh. Ambillah, kita mau mati juga mati bersama gitu loh. Tapi enggak, ini udah ada ukurannya Pak Iwan. Ya makanya, jadi saya mengharap kepada saudara-saudara saya yang lain yang suka nakut-nakutin orang lain itu, saya hormati perbedaan pendapatnya. Tapi jangan egois lah. Oke lah, Anda sehat, Anda belum pernah kena. Saya pun setahun ini belum pernah kena. Tapi mana tahu saya menularkan pada orang yang berantang gitu. Jadi kalau kau memang punya rasa kemanusiaan, mempedulikan sesama, ya sudahlah, hentikan itu omongan-omongan kosong itu. Kita tunduklah pada pemerintah. Kalau soal jelek buruk itu saya pikir pemerintah manapun selalu ada baik buruknya ya. Tapi niat baik pemerintah. Tapi niat baik pemerintah untuk segera memulihkan ekonomi juga patut diapresiasi. Gitu. Dan salah satunya lewat vaksin. Vaksin ini, entah itu nanti gimana, anggaplah, mohon maaf ya saya bilang itu kayak mensos itu korupsi itu urusan yang berbeda. Itu bukan, nggak ada urusannya ke sini gitu loh. Jangan dicampur adukkan seolah-olah kesalahan satu orang itu semuanya gitu loh. Baik. Dan agar imun tubuh Anda tetap sehat nanti ketika divaksinasi, bisa dicoba produk ini ya. Ada itu bisa, itu bisa dibuktikan nanti, dan testimoni itu nanti bisa dipertanyakan. Ini semua akun Facebooknya aktif atau media sosialnya. Ada Wayan Setiawan, ada Edi Pernata, ada Pak Arya ya. Arya Astina ya, Sekretariat Bali. Kita akan tutup kali ini dengan yel yang dipimpin oleh Pak Dirut CV Melah, Pak Edi Pernata. Silakan Pak Edi. Ya, hitungan 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Melah, yes. Udahan.